الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Malam ini melanjutkan kembali masih pada muqaddimah ya, atau pendahuluan dari kitab Kasyfus Syubhat ini, di mana sang penulis rahimahullahu taala ingin memahamkan kepada kita dalam muqaddimahnya ini tentang hakikat tauhid yang benar. Jadi muqaddimahnya lumayan panjang karena beliau bertujuan sebelum menyebutkan syubhat-syubhat, beliau ingin memahamkan kepada kita hakikat tauhid yang benar itu seperti apa. Dan kita sampai pada perkataan sang penulis rahimahullahu taala yaitu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi kesyirikan dan memerangi orang-orang kesyirikan, dan beliau mengajak orang-orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Ya, mengajak manusia itu untuk kembali kepada tauhid yang benar, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata. Beliau bawakan surat Al-Jin ayat 18. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian beribadah kepada selain Allah. Janganlah kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mempertegas bahwasanya kita dilarang untuk beribadah kepada selain Allah, apapun bentuknya dan apapun jenisnya. Ya. Karena begitu jelas Allah Azza wa Jalla melarang kita semua agar jangan sampai kita beribadah kepada selain Allah. Ya, entah itu kepada para malaikat, kepada para rasul, ataupun kepada orang-orang saleh, maka itu semuanya dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Kama qala ta'ala, demikian juga beliau membawakan surat Ar-Ra'd ayat 14. Lahu da'watul haqqi walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Kata Allah, lahu da'watul haqq, milik Allah Azza wa Jalla dakwah yang hak. Apa makna dakwah di sini? Maknanya adalah al-ibadatus sahihah. Jadi milik Allah Subhanahu wa taala ibadah yang benar. Ibadah yang benar itu adalah milik Allah Azza wa Jalla. Walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Dan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, maka mereka tidak bisa mengabulkan permintaan-permintaan mereka. Jadi ayat ini juga mempertegas bahwasannya orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, maka mereka itu tidak akan bisa mengabulkan mereka. Ya. Para berhala-berhala atau perantara-perantara yang mereka jadikan perantara untuk membawakan doa-doa mereka kepada Allah, itu tidak bisa mengabulkan. Ya, tidak bisa mengabulkan doa-doa manusia. Ya, surat Ar-Ra'd ayat 14. Ya. Ahibatul kiram, a'azzakumullah. Kemudian
Sang penulis rahimahullah ta'ala melanjutkan, wa tahaqqaqta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum liyakuna ad-du'a'u kulluhu lillah wadh-dhabhu kulluhu lillah wan-nadhru kulluhu lillah wal istighatsatu kulluha billah wa jami'u anwa'il ibadati kulluha lillah. Jadi setelah engkau mengetahui dan faham bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka orang-orang musyrikin, ya, tujuannya adalah untuk menjadikan ibadah-ibadah ini ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi Syekh menyebutkan beberapa contoh di antara ibadah-ibadah yang sering dilakukan oleh orang-orang musyrikin, yaitu berdoa, ya, liyakuna ad-du'a'u kulluhu lillah, agar doa-doa mereka itu ditujukan kepada Allah semata. Dan doa sebagaimana yang pernah kita jelaskan terbagi menjadi dua. Ada yang masih ingat? Doa apa? Doa ibadah, ahsant. Dan doa masalah. Doa ibadah itu adalah, ya, ketaatan-ketaatan yang kita kerjakan. Itu disebut dengan doaul ibadah. Doa ibadah yang apabila kita tinggalkan, kita khawatir Allah Azza wa Jalla memberikan hukuman kepada kita. Itulah yang disebut dengan doa ibadah. Adapun doa yang kedua adalah doaul masalah. Doa permohonan. Doa permohonan. Ya, oleh karenanya ketika kita meminta permohonan itu disyariatkan untuk mengangkat tangan. Ketika kita berdoa dan doa di dalamnya itu berupa permohonan, maka disyariatkan untuk mengangkat tangan. Kenapa? Karena dengan mengangkat tangan menunjukkan bahwasannya kita ini adalah hamba yang lemah. Semakin kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa taala semakin cinta. Berbeda dengan manusia. Semakin kita merendahkan di hadapan manusia, semakin buruk kita. Iya apa tidak? Tapi tidak dengan Allah Azza wa Jalla. Semakin kita merendah di hadapan Allah, mengangkat tangan, merengek, menangis, memohon dan berdoa kepadanya, maka Allah Azza wa Jalla itu suka dengan hamba-hamba seperti itu. Ya. Dan doa masalah ini juga ada beberapa jenis. Di antaranya adalah doa yang ditujukan kepada Allah dan hukumnya wajib, ya, doa yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon hanya kepada Allah saja. Yang kedua, memohon sesuatu kepada makhluk yang masih hidup dan dia bisa memberi atau mengabulkan permohonan kita. Jadi yang pertama, kita berdoa hanya kepada Allah, ini hukumnya wajib. Yang kedua, kita berdoa atau minta permohonan kepada makhluk dengan syarat dia masih hidup dan bisa mengabulkan permohonan kita. Ya, seperti Afan akhi, tolong bawakan air ke ana. Antum bisa enggak? Masih hidup kan? Bisa. Berarti boleh apa tidak? Boleh. Jadi minta permohonan kepada makhluk yang masih hidup dan dia mampu memberikan memberikan bantuan kepada kita, maka ini hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Adapun yang ketiga adalah memohon kepada makhluk yang mati ataupun benda-benda yang mati. Karena makhluk yang mati dan benda yang mati hakikatnya tidak akan bisa memberikan manfaat untuk kita, iya apa tidak? Iya. Orang yang sudah meninggal dunia, maka mereka tidak bisa lagi memberikan manfaat untuk orang yang masih hidup. Justru merekalah yang membutuhkan bantuan orang yang masih hidup. Jangan dibalik, ya. Sebagian orang justru mereka datang kepada kuburan-kuburan orang yang sudah meninggal dunia, tujuannya apa? Untuk ngalah berkah, untuk minta sesuatu kepada kuburan tersebut atau kepada mayit yang telah meninggal tersebut. Padahal hakikatnya mereka tidak bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah pun yang menjelaskan bahwasanya orang yang telah meninggal dunia bisa mendengar doa-doa orang yang masih hidup. Enggak ada. Mereka ketika sudah meninggal dunia, maka alamnya berbeda. Mereka hidup di alam kubur atau alam barzah. Adapun kita di alam dunia.
Dan orang yang hidup di alam dunia tidak akan bisa berinteraksi dengan mereka yang ada di alam barzah. Orang yang di alam barzah pun juga sama, nggak bakal bisa berinteraksi dengan orang yang masih hidup. Ya, mereka nggak mendengar ucapan-ucapan kita, mereka nggak bisa membantu kita. Bahkan ketika mereka ingin dibangkitkan kembali ke dunia, mereka mengatakan apa? Dalam surat Al-Mu'minun ayat 99, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai datang ajal kepada mereka, mereka mengatakan rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Mereka orang-orang yang telah meninggal dunia minta untuk dikembalikan ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal, ya, karena agar aku bisa mengamalkan amalan-amalan yang dulu aku pernah tinggalkan. Mereka ingin kembali ke dunia, tujuannya apa? Untuk beramal, bukan untuk bertemu dengan keluarganya, bukan untuk bertemu dengan teman-temannya ataupun kerabat-kerabatnya, tidak, tapi ingin melakukan amalan. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, itu hanya omong kosong mereka belaka. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzah, ada dinding yang menghalangi mereka sampai mereka dibangkitkan dari alam kubur, sampai mereka dibangkitkan pada hari kebangkitan. Artinya mereka orang yang telah meninggal hidup di alam barzah dan alam mereka berbeda. Ya. Kalau kita sadar bahwasanya mereka itu nggak bisa memberikan manfaat untuk kita, ngapain kita jauh-jauh capek-capek minta kepada orang yang telah meninggal, meskipun itu adalah orang-orang soleh. Ya. Dan dahulu subhanallah, orang soleh itu sudah ada apa belum? Ada. Orang yang paling soleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau meninggal, apakah para sahabat datang ke kuburan beliau untuk minta, ya Rasulullah, aghithni ya Rasulullah, tolong kami dan sebagainya? Enggak ada. Ketika Nabi meninggal, Abu Bakar meninggal, Umar, Utsman, Ali, apakah ada di antara sahabat-sahabatnya yang datang ke kuburan mereka untuk minta sesuatu? Jawabannya tidak. Tidak ada satu riwayat pun yang menjelaskan para sahabat minta ke kuburan orang yang telah meninggal. Bahkan disebutkan ada, ya, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membutuhkan doa, ya, ketika terjadi paceklik, beliau justru datang ke pamannya Abbas bin Abdul Muttalib, bukan kepada kuburan Nabi. Menunjukkan bahwasannya orang yang telah meninggal itu, ya, tidak layak untuk dimintai doa, tapi justru kitalah yang harus memberikan doa kepada mereka. Makanya ketika kita melewati kubur, ketika ziarah kubur, disunahkan untuk apa? Mendoakan mereka. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal mu'minat, ya, wa inna bikum lalahiquna insyaallah, as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ya, doanya adalah as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ya, aku meminta kepada Allah untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Itu didoakan. Itu sampai kepada mereka. Naam. Jadi itu beberapa jenis yang berkaitan tentang doa atau doaul mas'alah, minta permohonan. Kemudian wa dzabhu kulluhu lillah, dan menyembelih itu juga harus untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, di antara hal yang sering dilakukan oleh orang-orang musyrikin juga adalah menyembelih. Apa itu menyembelih? Menyembelih itu adalah menghilangkan ruh dari tubuh, ya, tubuh hewan tentunya, dengan cara mengalirkan darah. Dengan cara mengalirkan darah. Ya, kalau untuk binatang ternak disebut dengan dzabh. Az-zabhu. Kalau untuk unta disebut dengan nahr. Apa bedanya nahr dengan dzabh? Kalau dzabh itu disembelih di leher, urat nadinya ada di leher. Adapun unta itu urat nadinya di mana? Bukan di leher, ya, tapi di punggung atau di mana itu, ya. Makanya kalau antum lihat orang-orang ketika menyembelih unta itu bukan
jagal ya, tapi ontanya berdiri, duduk, kemudian disayat aja pinggirnya, kayak gitu. Nanti darahnya ngucur. Itu disebut dengan nahr. Ya, tapi adapun kita yang biasa menyembelih itu, entah itu kambing, sapi, ayam ataupun yang lainnya, itu disebut dengan adzabhu, yaitu menyembelih. Ya, menyembelih. Dan menyembelih juga ada beberapa jenis. Ada orang yang menyembelih hewan tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Boleh apa tidak? Boleh. Seperti ketika kita berkurban, ketika menyembelih akikah ataupun yang lainnya, ya tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka ini disyariatkan. Ya. Maka ini disyariatkan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah mengatakan, katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, untuk Rabb semesta alam. Yang kedua, menyembelih untuk memuliakan tamu atau dalam rangka walimatul ursh, ya, ketika walimah, ketika pesta. Ya, ini juga disyariatkan. Disyariatkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Dan di antara bentuk pemuliaan kepada tamu adalah dengan menghidangkan makanan. Karenanya Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika beliau didatangi tamu yang sejatinya mereka itu adalah para malaikat, beliau pergi ke belakang untuk mengambil bi'ijlin samin, ya, anak onta yang gemuk. Kemudian beliau pun sembelih dan dihidangkan kepada tamu-tamu tersebut. Ya, itu disyariatkan. Ataupun ketika walimah, ini juga sama. Sebagaimana ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menikah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aulim walau bisyat." Ya. Walimahlah engkau meskipun dengan hanya menyembelih 1 ekor kambing. Jadi disunahkan ketika walimatul ursh, ketika pernikahan itu untuk menyembelih hewan. Ya. Yang ketiga, ada yang menyembelih untuk dijual, ya, untuk dijadikan sate. Ini boleh apa tidak? Boleh, ya. Ini mubah hukumnya. Ya, untuk dijual ataupun dimakan, untuk dijadikan sesuatu, maka ini hukumnya mubah, hukumnya boleh. Dan yang keempat, ada juga orang-orang yang menyembelih hewan ditujukan untuk makhluk-makhluk gaib misalnya, untuk penunggu-penunggu tempat tertentu misalnya, atau rumah-rumah yang dikeramatkan misalnya, maka ini hukumnya haram karena termasuk bagian daripada kesyirikan. Ya. Dan ini masih diadopsi oleh sebagian orang di Indonesia. Ketika dalam perayaan-perayaan tertentu mereka menyembelih kerbau ataupun sapi, nyembelihnya, masya Allah, yang nyembelihnya pakai kopiah, pakai jubah, ya, pakai baca bismillah, tapi ditujukannya apa? Bukan untuk Allah. Buktinya apa? Buktinya setelah disembelih, kepalanya dibawa ke tengah lautan. Nyembelihnya harus di pinggir laut, dibawalah akhirnya. Berarti dipersembahkan untuk siapa? Untuk Allah apa? Untuk selain Allah? Untuk selain Allah. Maka ini jelas hukumnya haram, bahkan dagingnya nggak boleh kita makan. Haram untuk kita makan. Kenapa? Karena sesembelihan ini jelas tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wan nadhru kulluhu lillah. Demikian juga dengan nazar. Ini sering diucapkan oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu. Hendaknya ketika bernazar maka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan nazar yang harus dipenuhi itu hanya nazar yang berkaitan dengan ketaatan saja. Adapun nazar yang sifatnya durhaka dan maksiat kepada Allah, maka tidak boleh untuk dilaksanakan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'siya Allah falyu'si." Siapa yang bernazar untuk ketaatan kepada Allah, maka tunaikan. Dan siapa yang bernazar dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka jangan dilaksanakan. Meskipun ketika dia kafir. Sebagaimana dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bernazar di masa jahiliyah. Maka ketika Islam beliau pun mengadukan, "Ya Rasulullah, dulu aku pernah bernazar untuk i'tikaf di Masjidil Haram." Maka bagaimana ya Rasulullah, ditunaikan apa tidak? "Aufi binadhrik," kata Nabi, tunaikan. Kenapa? Karena nazarnya dalam bentuk ketaatan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Wal istighatsatu kulluha lillah. Dan berikutnya juga adalah istighatsah. Apa makna istighatsah itu? Istighatsah itu sama seperti isti'anah, hanya saja bedanya istighatsah itu minta pertolongan dalam keadaan genting. Jadi seseorang itu tidaklah beristighatsah ketika dalam keadaan darurat saja. Terkena bencana, terkena musibah, ya. Mereka melakukan istighatsah. Dan istighatsah itu hanya kepada Allah. Tapi subhanallah zaman sekarang kita sering mendengar ucapan-ucapan yang bernada kesyirikan. Seperti ya Syekh Badawi atau ya Syekh Fulan misalnya. Aghithni, ya. Minta tolongnya kepada siapa? Kepada syekh tersebut. Makanya subhanallah ada kisah yang menarik dari seorang ulama yang bernama Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah. Beliau pengarang kitab Khud Aqidatak. Yang dulu Panandang Anda pernah kasih antum itu pengarangnya subhanallah. Kalau kita lihat biografi beliau hidup di lingkungan sufi. Bahkan beliau ceritakan pengalaman hidupnya itu dalam risalahnya yang berjudul Kaifa Ihtadaitu ila Tauhid wa Siratil Mustaqim. Bagaimana aku bisa mendapatkan hidayah tauhid dan jalan yang lurus. Beliau ceritakan perjalanan hidupnya. Beliau lahir di Suriah. Kemudian hidup di lingkungan orang-orang sufi. Bahkan beliau termasuk yang rajin menghadiri kajian orang-orang sufi. Sampai suatu ketika dia belajar sama gurunya. Kemudian sampai pada pembahasan sebuah hadis yang dibawakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berbunyi idza sta'anta fasta'in billah, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ada di hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadisnya berbunyi apabila engkau minta maka mintalah kepada Allah. Apabila engkau minta pertolongan mintalah kepada Allah. Kemudian beliau membaca syarah hadisnya dan tatkala itu yang dibaca itu syarahnya Imam An-Nawawi. Syarah Imam An-Nawawi. Ketika menjelaskan hadis ini, beliau menjelaskan bahwasanya hajat-hajat yang diminta oleh manusia padahal tidak ada yang bisa mengabulkannya kecuali Allah, maka ini tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Apabila ditujukan kepada selain Allah, maka itu adalah sifat tercela. Maka Syekh pun terheran-heran dengan penjelasan dari Imam An-Nawawi dan hadis tersebut. Kenapa? Karena yang diajarkan oleh gurunya itu ketika mintalah kepada Syekh Fulan atau Syekh Fulan, Syekh Fulan. Sampai pada akhirnya beliau berani untuk bertanya, "Ya Syekh, hadis ini menjelaskan kita untuk minta kepada Allah langsung. Demikian juga Imam An-Nawawi menjelaskan kalau minta kepada Allah langsung. Tapi kenapa engkau justru mengajarkan kami ketika meminta berdoa melalui fulan?" Ya, disebutkan waktu itu namanya Syekh Sa'ad. Jadi Syekh Sa'ad ini syekh mereka yang dijadikan perantara dalam doa mereka. Ya, dalam doa mereka. Ketika ditanya tersebut, apa jawaban Syekh? Ya, beliau justru marah. Gurunya tersebut itu marah, nggak bisa jawab. Jawabannya apa? Sesungguhnya dulu bibiku itu mengatakan, aku pernah bertanya kepada bibiku, kata gurunya, wahai bibiku, apakah Syekh Fulan, Syekh Sa'ad ini bisa memberikan manfaat dan madarat? Jawaban bibinya, berdoalah kepadanya, engkau akan mendapatkan syafaat. Paham maksudnya? Jadi bibinya nganjurin untuk gurunya tersebut itu berdoa kepada syekh tersebut melalui perantara. Dan kalau kita lihat ini sama seperti dengan apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim bertanya, "Ma ta'budun?" Idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ketika Ibrahim bertanya kepada bapak dan kaumnya, apa yang kalian sembah? Mereka menjawab, patung-patung dan yang lainnya. Apakah mereka bisa memberikan manfaat dan madarat, kata Nabi Ibrahim? Apa jawaban mereka? Enggak bisa jawab. Qalu wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kata mereka, demikianlah kami dapati dari nenek moyang kami melakukan seperti itu. Ya sudah, kita nurut saja. Ternyata guru tersebut mengambil akidah dari bibinya seperti itu. Ketika ditanya apa dalilnya
menjadikan perantara-perantara tersebut nggak bisa jawab gurunya. Justru membawakan perkataan bibinya. Dulu aku pernah tanya kepada bibiku, ya ketika berdoa harus melalui Syekh Fulan. Ternyata diikuti. Maka kata Syekh Jamil, ya Syekh, engkau ini menghabiskan umurmu dengan membaca buku. Tapi kenapa engkau ngambil akidah dari bibimu yang jahilah tersebut? Paham maksudnya? Ya. Ente ini pinter bahasa kitanya mungkin ya. Baca buku luar biasa sekali, tapi kenapa ngambil akidah, kamu memiliki keyakinan dari bibimu yang jahil seperti itu? Maka syekh tersebut marah dengan mengatakan, ya Jamil, ente itu punya pikiran orang-orang Wahabi. Padahal tatkala itu syekhnya belum tahu sama sekali apa itu Wahabi. Baru dengar itu dari gurunya tersebut. Akhirnya Syekh Jamil pun mencari tahu tentang orang-orang yang dituduh sebagai Wahabi. Ya. Sampai pada akhirnya beliau ketemu dengan majelis setiap pekan, kalau nggak salah hari Kamis sore. Ya, akhirnya ketemu nih halaqah orang-orang yang disebut dengan Wahabi. Maka beliau pun hadir tatkala itu. Di pengalaman pertama duduk di majelisnya orang-orang yang disebut dengan Wahabi, beliau datang dulu, syekhnya durung datang. Sampai ketika syekhnya datang, subhanallah, beliau terheran-heran, enggak ada sama sekali orang yang duduk. Ya, dalam hatinya ini syekh tawadhu sekali, menggambarkan bahwasanya selama ini ketika beliau belajar sama orang-orang Sufi harus apa? Berdiri, harus nunduk dan sebagainya, enggak boleh lewat di hadapannya. Seperti tapi itu tidak didapati oleh majelis yang disebut dengan Wahabi. Kemudian beliau menyampaikan dars. Ya. Sampai selesai akhirnya tanya jawab. Ditanyalah satu persatu dengan dalil. Ya. Sampai syekhnya terheran-heran. Syekh Muhammad Jamilnya terheran-heran. Ini baru syekh katanya. Kenapa jawabnya pakai dalil Al-Quran dan Sunnah, bukan pakai perasaan dan sebagainya. Sampai pada akhirnya beliau pun istiqomah, subhanallah. Ini cerita beliau ketika mendapatkan hidayah. Yang tadinya hidup di lingkungan orang-orang sufi, kemudian beliau pun mencari hidayah dan subhanallah dapat hidayah. Sampai akhirnya beliau ngajar, kemudian pada tahun sekitar 1400-an beliau umroh ke Mekah dan ketemu dengan Syekh bin Baz rahimahullah. Diminta untuk mengisi kajian ketika musim haji. Setelah selesai, beliau pun diminta oleh Syekh bin Baz untuk dakwah di Yordan. Gak sampai setahun beliau balik ke Mekah, kemudian beliau diminta untuk mengajar di Darul Hadith Al-Khairiyah di Mekah Al-Mukarramah. Sampai akhirnya beliau wafat di kota Mekah Al-Mukarramah dalam keadaan salafi, ya, dalam keadaan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau wafat tahun 2010, artinya baru-baruan. Ya. Beliau punya buku diantaranya adalah Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatul Mansurah. Ya, pernah dengar ya? Itu pengarangnya. Nah itu subhanallah ahibatul kiram a'azakumullah, bagaimana perjalanan orang itu mendapatkan hidayah. Harus dicari. Hidayah itu nggak bisa kita duduk saja tanpa adanya usaha. Ada usaha dicari. Ya. Tapi intinya ahibatul kiram a'azakumullah, bahwasanya jadi sampai mana nih? Kok bisa nyampe ke situ? Ya bahwasanya kalau minta tolong itu kembali ke kitab ya. Istighatsah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk faedah saja. Ya. Wa jami'u anwa'il ibadati. Ya, dan istighatsah juga bermacam-macam. Ya, istighatsah juga bermacam-macam. Ada istighatsah yang disyariatkan, yaitu kepada Allah. Kemudian ada juga kepada orang yang sudah mati, ya ini hukumnya haram sebagaimana tadi kita jelaskan. Ada juga orang yang istighatsah kepada makhluk hidup dan bisa memenuhi permintaannya, dan ini boleh. Dan ada juga istighatsah kepada makhluk yang hidup tapi tidak mampu untuk memberikan permohonan, maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Wa jami'u anwa'il ibadati kulluha lillah, dan semua ibadah-ibadah itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu alasan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, yaitu bertujuan agar mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Syekh melanjutkan, wa arafta anna iqrarahum bi tauhidir rububiyyati lam yudkhilhum fil Islam. Dan engkau mengetahui bahwasannya penetapan mereka terhadap tauhid rububiyah itu tidak memasukkan mereka kepada agama Islam. Ya, tidak cukup hanya mengimani tauhid rububiyah saja. Ya, sebagaimana yang kemarin kita terangkan, ya, tauhid rububiyah ketika dan uluhiyah ketika disebutkan secara bersamaan, maka mereka memiliki makna masing-masing. Tapi kalau disebutkan secara terpisah, maka masuk salah satunya, ya. Misalnya disebutkan tauhid rububiyah saja, maka orang yang mengimani tauhid rububiyah harus mengimani tauhid uluhiyah. Sebaliknya sama, orang yang mengimani tauhid uluhiyah maka harus mengimani tauhid rububiyah. Wa anna qasdahumul malaikata wal anbiya'a wal awliya'a yuriduna syafa'atahum wa taqarruba ila Allahi bidzalik huwa alladhi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Dan bahwasanya tujuan mereka orang-orang musyrikin ketika menyembah para malaikat dan menyembah para nabi ataupun menyembah para wali-wali, tujuan mereka itu adalah untuk mendapatkan syafaat dari mereka dan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ya, ini sudah kita bantah. Ya, orang-orang yang menjadikan perantara untuk mendapatkan syafaat, antum bisa lihat dalam surat Yunus ayat 18. Surat Yunus ayat 18. Allah berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah." Perhatikan dalam ayat ini, pahami baik-baik ya supaya kita faham, ikhwan, ya. Karena banyak orang-orang yang melakukan seperti itu. Ketika mereka ditanya, ya, pasti mereka jawabnya, kami enggak beribadah kepada perantara tersebut, pasti. Kenapa kamu berdoa kepada kuburan misalnya, atau kepada benda-benda tertentu misalnya? Pasti mereka mengatakan, kita enggak beribadah kepada kuburan tersebut. Pasti jawabnya apa? Sebagai perantara. Ya. Kalau mereka mengatakan, kami menjadikan perantara tersebut supaya mereka bisa memberikan syafaat kepada kami. Antum bisa lihat dalam surat Yunus ayat 18. Dan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, sebutnya Allah menyebutkan dari awal, dan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah. Berarti siapa? Siapa? Orang-orang musyrik. Ya. Dan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, berarti kan orang-orang musyrik ini yang dijelaskan oleh Nabi ini adalah yang dijelaskan oleh Allah ini adalah orang-orang musyrik. Mereka mengatakan, ya, yang tidak bisa memberikan madarat dan manfaat kepada mereka, lalu mereka mengatakan haula'i syufa'una 'indallah. Mereka ini, kata mereka, adalah yang memberikan syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi keyakinan tersebut itu sejatinya adalah keyakinannya orang-orang musyrikin. Maka kita jangan sampai memiliki keyakinan tersebut. Atau hujah mereka, syubhat mereka itu untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini bisa antum lihat dalam surat Az-Zumar ayat 3. Surat Az-Zumar ayat 3 sama, Allah mengatakan walladzina takhadhu min dunillahi awliya, dan orang-orang yang menjadikan pelindung-pelindung selain Allah. Siapa? Ini harus difahami ayatnya nih. Ya. Dan mereka orang-orang yang menjadikan pelindung-pelindung selain Allah, siapa itu? Orang-orang musyrik berarti. Yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 3 ini adalah orang-orang musyrik. Mereka menjadikan pelindung-pelindung selain Allah. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak beribadah kepada mereka. Kami enggak beribadah kepada perantara-perantara tersebut. Tapi kami jadikan perantara-perantara tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Tapi Allah Azza wa Jalla memvonis mereka sebagai orang yang musyrik. Jelas ya? Tayyib. Huwallazi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Itulah yang menjadikan mereka itu justru halal darah dan hartanya. Jadi kata beliau setelah menjelaskan
tujuan mereka itu menyembah kepada para malaikat, nabi, wali, tujuan mereka itu untuk mendapatkan syafaat dan mendekatkan diri sebagai perantara kepada Allah, tapi justru itulah yang menjadikan mereka itu halal harta dan darahnya. Kenapa? Karena mereka itu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, kata Nabi, aku diperintahkan untuk memerangi mereka orang-orang musyrikin sampai mereka mengatakan la ilaha illallah, sampai mengatakan kalimat la ilaha illallah. Bahkan lebih jelas lagi dalam surat At-Taubah ayat 5, Allah berfirman, fa idza salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum waq'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim. Allah mengatakan apabila telah habis bulan-bulan yang haram. Bulan haram itu ada berapa? Ya. Muharram, diurut. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ketika bulan-bulan haram ini habis, kata Allah, faqtulul musyrikin, perangilah orang-orang musyrikin. Kenapa? Karena di bulan-bulan haram dilarang untuk perang. Ya, ketika bulan-bulan haram itu habis, maka kata Allah, perangilah orang-orang musyrikin dimanapun kalian mendapati mereka. Dimanapun kalian ketemu dengan orang-orang musyrikin, perangilah mereka. Wa khudhuhum, dan tangkaplah mereka. Wahsuruhum, dan kepunglah mereka. Waq'udu lahum kulla marsad, dan awasi mereka setiap saat dimanapun berada. Ya. Menunjukkan bahwasannya orang yang salah dalam pemahamannya, dalam pemahaman tauhidnya, itu justru menjadikan mereka itu halal harta dan darah dan hartanya itu menjadi halal. Kenapa? Karena diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan oleh Allah untuk diperangi. Ya, man qala la ilaha illallah faqad harama maluhu wa damuhu au 'irduhu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka telah terjaga hartanya, darahnya dan kehormatannya, enggak boleh dijatuhkan. Ya. Naam. Tapi sekali lagi bahwasanya mereka tidak mau melakukan itu. Taib. Kemudian kata sang penulis rahimahullahu taala, "Arafta hina idzin at-tauhid alladhi da'at ilaihi ar-rusulu wa aba 'anil iqrari bihi al-musyrikun." Dan sekarang engkau telah mengetahui bahwasanya tauhid yang diserukan oleh para rasul dan tauhid yang diingkari oleh orang-orang musyrikin itu adalah tauhidul ibadah, atau yang disebut dengan al-i'tiqad, ya, atau tauhid uluhiyah. Wa hadza tauhidu huwa ma'na qaulika la ilaha illallah, yaitu adalah tauhid yang terkandung dalam ucapanmu ketika mengatakan kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi itulah tauhid yang diingkari oleh orang-orang musyrikin dan yang diserukan oleh para rasul. Allah mengatakan laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk mengajak mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Ya, bahkan Nabi Isa pun sama. Ya, wa qala al-masihu, ya, dan Nabi Isa mengatakan ya bani Israil u'budullaha rabbi wa rabbakum. Nabi Isa pun mengatakan kepada Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Tapi justru mereka menyembah siapa? Menyembah Nabi Isa yang mengatakan untuk menyembah Allah, Rabbnya dan Rabb kalian. Ya. Tapi orang-orang Nasrani justru masih menyembah menyembah Nabi Isa alaihi salam. Fa innal ilaha indahum huwa tauhidu alladhi Kemudian beliau melanjutkan, fa innal ilaha indahum huwa alladhi yuqsadu li ajli hadhihi al-umur sawa'an kana malakan aw nabiyan aw waliyan aw syajaratan aw qabran aw jinniyan. Maka sesungguhnya ilah
menurut orang-orang musyrikin adalah yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, ya, berkaitan dengan hal-hal tersebut, karena mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ar-Raziq, Al-Mumit, Al-Muhyi wal Mumit, yang menghidupkan, yang membagi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan. Intinya mereka mengimani tauhid rububiyah. Baik sesembahan tersebut itu kepada para malaikat, nabi, wali, pohon, kuburan ataupun para jin. Nah, di sini bisa kita ambil faedah ahibatul kiram azakumullah, bahwasanya keunikan orang-orang musyrikin yang pertama, mereka itu beribadah kepada Allah. Sudah benar beribadah kepada Allah, tapi beribadah kepada selain Allah. Keunikan kedua, mereka itu mengimani tauhid rububiyah, tapi sayang mereka mengingkari tauhid uluhiyah. Yang ketiga, mereka faham makna la ilaha illallah, tapi justru nggak mau mengamalkannya. Justru mereka cari alasan untuk meninggalkan atau mengingkari tauhid uluhiyah. Nah, kata para ulama juga, di antara kenapa orang-orang musyrikin itu banyak melakukan kesyirikan, sebabnya yang pertama karena mereka itu kurang memahami makna ibadah. Yang kedua, mereka kurang faham tentang makna ilah, sesembahan, siapa yang berhak disembah. Ini dua hal yang menjadikan orang-orang itu terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang pertama, mereka kurang dalam memahami makna ibadah, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana ibadah dan mana yang bukan. Padahal ibadah, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwali wal af'ali adh-dhahira wal batinah. Sebuah sebutan terhadap sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan yang nampak dan tidak nampak. Ini disebut dengan ibadah. Tapi banyak orang yang tidak mengerti apa itu ibadah. Oleh karenanya kita itu ahibatul kiram azakumullah, tidak cukup hanya untuk mengucapkan la ilaha illallah saja, tapi kita berusaha untuk mempelajari kandungan-kandungan dari makna la ilaha illallah. Karena hakikatnya yang bermanfaat itu adalah pengamalan dari kandungan kalimat tersebut, bukan pengucapannya. Pengucapannya memang benar, tapi yang menjadikan dia selamat atau tidak itu adalah amalannya, pengamalannya terhadap kalimat tersebut. Karena banyak di antara orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi justru amalannya masih beribadah kepada selain Allah, masih minta kepada selain Allah, masih istighatsah kepada selain Allah, maka orang seperti itu tidak akan bermanfaat amalannya, meskipun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka melakukan kesyirikan. Akibatnya karena mereka nggak bisa memahami makna ibadah dengan benar. Atau sebab yang kedua, karena mereka tidak faham tentang makna ilah. Nanti kita akan sebutkan definisi orang-orang yang menyimpang terhadap makna la ilaha illallah. Intinya itu dua sebab yang menjadikan orang-orang musyrikin itu banyak melakukan kesyirikan, karena mereka kurang faham terhadap makna ibadah dan kurang paham terhadap makna la ilaha illallah. Kemudian beliau melanjutkan, lam yuridu anna ilaha huwal khaliqur raziqul mudabbiru. Mereka orang-orang musyrikin tidak beranggapan bahwasannya ilah itu adalah al-khaliq ar-raziq al-mudabbir. Jadi orang-orang musyrikin mereka itu meyakini ilah atau memahami makna ilah, sesembahan itu bukan yang menciptakan, bukan yang membagi rizki, bukan yang mengatur. Fa innahum ya'lamuna anna dzalika lillahi wahdahu kama qaddamtu laka. Kenapa? Karena mereka memahami, orang-orang musyrikin memahami bahwasannya yang menciptakan, yang membagi rizki, yang mengatur alam semesta ini adalah bagian dari hak Allah Subhanahu wa taala. Adalah bagian dari hak Allah Subhanahu wa taala. Awas jangan salah faham. Ini orang-orang musyrikin, mereka memahami makna ilah itu bagus. Mereka tidak memahami makna ilah itu sebagaimana tauhid rububiyah, tidak. Tapi tauhid rububiyah itu adalah bagian daripada milik Allah, bagian dari hak Allah. Wa inna ma ya'nuna bil ilahi
ma ya'nil musyrikuna fi zamanina bilafdil sayyid. Akan tetapi mereka meyakini bahwasanya ilah itu adalah apa yang diyakini oleh orang-orang musyrikin di zaman sekarang, kata penulis, ya ini di zamannya penulis, dengan lafaz sayyid. Mereka memahami makna ilah itu seperti orang-orang musyrikin mengatakan sebagai sayyid, ya sayyid fulan, aghithni, ya sayyid atau ya syekh fulan misalnya. Nah, syekh tersebut itu diyakini oleh orang-orang musyrikin sebagai apa? Sebagai ilah. Ini kata beliau ya. Ya, tentunya beliau berkata ini seperti yang ada di zaman beliau. Ya, kita ulangi perkataan beliau supaya tidak bingung. Dan ilah menurut orang-orang musyrikin itu adalah berkaitan tentang hak-hak tersebut. Entah ketika mereka menjadikan sesembahan itu kepada malaikat, nabi, wali, pohon, kuburan atau jin, dan mereka tidak beranggapan bahwasanya makna ilah itu adalah sang pencipta, sang pembagi rizki dan sang pengatur. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwasanya itu yang demikian itu adalah hak-hak Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi mereka mengkehendaki makna ilah itu adalah sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang musyrikin dengan lafaz sayyid. Ketika mereka mengucapkan sayyid, ya sayyid fulan, ya syekh fulan, itulah makna ilah versi mereka secara tidak langsung. Paham ya? Nah, ya. Oleh karena itu banyak ya. Kemudian melanjutkan, fa'atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yad'u ila kalimati tauhid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mengajak mereka untuk kembali kepada tauhid, yaitu la ilaha illallah. Wal muradu min hadhil kalimah ma'naha la mujarradu lafdiha. Dan maksud daripada kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar kalimat saja, bukan sekedar dilafadkan saja, akan tetapi yang dimaksud itu adalah maknanya. Oleh karenanya banyak di antara kaum muslimin yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi tidak tahu apa itu la ilaha illallah. Ya. Makanya ada sebuah kaidah yang harus kita fahami baik-baik, bahwasanya tidak bermanfaat la ilaha illallah seseorang apabila dia tidak memahaminya. Jadi orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi dia tidak faham maknanya, ini enggak bermanfaat sama sekali untuknya. Karenanya para ulama menyebutkan bahwasanya la ilaha illallah itu memiliki beberapa syarat. Di antaranya yang paling utama adalah al-ilmu, mengilmui atau memahami kalimat tersebut. Banyak dalilnya, di antaranya surat Muhammad ayat yang ke-19, fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka ilmuilah, pahamilah tentang apa? La ilaha illallah. Jadi orang yang mengatakan la ilaha illallah ini harus faham maknanya. Harus fahamnya, maknanya. Demikian juga diterangkan dalam surat Az-Zukhruf, wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ah illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah, mereka tidak mendapatkan syafaat kecuali orang-orang yang bersaksi dengan kebenaran dan mereka mengetahui. Maksudnya bersaksi apa? Bersaksi dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui makna la ilaha illallah. Ya. Demikian juga disebutkan dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang meninggal dan dia dalam keadaan mengetahui makna la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ya, dalam riwayat lain, ketika seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, la yalqallaha bihima 'abdun ghairu syakin illa dakhala al-jannah. Dia mengucapkan aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Ketika meninggal dunia dan dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak ragu terhadap apa yang dia katakan, kecuali dia masuk surga. Kecuali dia masuk surga. Di sini syahidnya adalah ghairu syakin, dia enggak ragu sama sekali ketika mengatakan kalimat la ilaha illallah. Dan seseorang ketika yakin itu pasti didasari dengan pemahaman. Seseorang tidak mungkin dia bisa benar-benar yakin kecuali dia memahami makna kalimat tersebut. Ya, berbeda dengan orang-orang munafik. Ya, mereka kenapa?
dikatakan oleh Allah fi darkil asfali minan nar, karena mereka ragu terhadap apa yang mereka ucapkan. Ya. Dan ada sebuah kaidah yang mengatakan bahwasanya al yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi dalam hadis ini, ya siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah tanpa keraguan sedikit pun, maka dia akan masuk ke dalam surga, ya. Dan masih banyak dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya kita itu harus memahami kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ya. Syarat yang kedua, ya, diantaranya adalah al-yaqin. Yakin, harus yakin. Setelah kita mengilmunya, harus meyakininya. Ya. Harus meyakininya. Kemudian al-ikhlas. Man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhala al-jannah. Kata Nabi, siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah karena ikhlas dalam hatinya, maka dia masuk surga. Kemudian mencintai, syarat yang berikutnya adalah mahabbah, mencintai kalimat tersebut. Orang kalau sudah mencintai kalimat tersebut, pasti dia akan mempelajarinya dan berusaha untuk mengamalkannya. Al-inqiyad, tunduk, ya, terhadap kandungan-kandungan yang ada pada kalimat tersebut. Kemudian jujur, dan yang ketujuh adalah al-qabul, menerima. Kemudian ada tambahan dari Syekh Al-Fauzan adalah al-bara'atu minasyirki wa ahli. Syarat yang kedelapan adalah berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nah, insya Allah kalau kita memahami 8 syarat tadi dan menerapkan dalam kehidupan kita, insya Allah kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang bisa menerapkan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan kita. Ya, makanya sekali lagi bahwasanya ilmu agama ini luas. Tidak hanya cukup dengan mengatakan la ilaha illallah tanpa mempelajarinya, tapi harus berusaha untuk mencari tahu apa saja kandungan-kandungan yang ada pada kalimat tersebut agar kita itu bisa mengamalkan kalimat tersebut dengan benar. Karena yang sangat berpengaruh itu bukan hanya sekedar lafal saja, tapi maknanya dan pengamalannya terhadap kalimat tauhid. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang tentang penafsiran orang-orang yang menyimpang terhadap kalimat la ilaha illallah, ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ada pertanyaan atau yang belum paham? Enggak ada, ya. Alhamdulillah. Kalau tidak ada, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.